Jaga baire, jaga tuene, mangga antek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire, Peradaban Bali tercipta melalui tradisi air. Air merupakan simbol kesuburan dan kehidupan itu sendiri, sehingga masyarakat Bali agraris memuliakannya. Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, berarti air suci, tempat suci, pemandian atau sungai. Air memiliki potensi membersihkan, menyucikan, dan merupakan sumber kehidupan. Setiap daerah di Bali umumnya memiliki sumber mata air yang dianggap suci yang biasanya digunakan untuk upacara. Masyarakat setempat memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola sumber air ini untuk kelangsungan hidup secara fisik maupun sosial religius. Peradaban Bali terbentuk atas dasar tradisi air, orientasi sekaligus media komunikasi. Mata air di Bali tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik manusia akan air, namun memberi ruang bagi orang Bali memenuhi kebutuhan sosial berkomunikasi dengan sesamanya. Ajaran Satkertih dalam Lontar Purana Bali merupakan ajaran untuk menciptakan hubungan sinergi yang baik antara manusia dengan alam. Salah satu bagian dari Satkertih tersebut adalah Danau Kertih, suatu upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air tawar seperti mata air, danau, sungai, dan sebagainya. Sejak lama sekali masyarakat Bali dikenal sangat pintar untuk mengelola sumber daya air yang ada. Di samping juga dasarnya adalah karena Pulau Bali yang kecil ini dan kita bersyukur memiliki sumber-sumber air yang cukup berlimpah seperti adanya danau-danau. Kalau kita melihat bahwa memang para leluhur kita zaman dulu sudah
mengelola dengan benar kehidupan masyarakat Bali dengan menempatkan kawasan-kawasan pemukiman, tempat-tempat persembahyangan di dekat dengan sumber-sumber mata air. Memerlukan waktu, ya ini dia, karena posisinya sangat baik sehingga kita bisa tentukan langsung koordinatnya, kemudian kita lakukan pengukuran. Mungkin ini cukup dalam. Belum, bayi nggak cukup. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di halaman sekitar 25 meter, karena memang batas daripada alat ini adalah sampai 25 meter. Ini pH-nya masih normal. 6,58, ini masih dalam normal, batas normal. Daya hantar listriknya juga relatif rendah. Kemudian keruhannya cukup tinggi karena mungkin di bawah ini karena turbulensi air terjadi peningkatan kekeruhan disebabkan karena adanya sedimen-sedimen yang cukup banyak di kedalaman tersebut. Kemudian oksigen yang terlarut tentu lebih kecil daripada di permukaan, namun masih dalam tataran normal. Jadi relatif masih tinggi di atas daripada baku mutu kelas 2. Ini menunjukkan bahwa memang di kedalaman 20 keberadaan organisme air relatif masih bisa hidup dengan baik. Kemudian temperaturnya cukup dingin, kira-kira 19 derajat Celcius. Lintas padatan terlarut juga relatif tinggi, jadi kurang lebih 23 mikrogram per liter. Jadi ini artinya disebabkan karena memang banyak sedimen-sedimen yang ada. Ini beberapa data yang menunjukkan memang kondisi di perairan yang lebih dalam, kedalaman 25 meter, relatif untuk kehidupan organisme air masih baik. Jadi kondisi keberadaan danau kita dari parameter fisik dan yang terukur ini relatif baik. Memang kita juga harus melakukan kajian atau analisis terhadap parameter yang lain, karena kualitas air sesuai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 8 tahun 2007 ada beberapa parameter yang harus dilakukan pengukurannya, dan itu memang tidak bisa dilakukan langsung di lokasi, dan ini harus dilakukan di laboratorium. Dari beberapa data yang kami ketahui tahun lalu 2006 misalnya yang dikumpulkan oleh Bapedalda Provinsi Bali, memang keberadaan air Danau Wian ini relatif masih baik. Yang paling tercemar di Bali danau kita adalah Danau Beratan, ya, Beratan dan Danau Batur. Ini juga disebabkan karena memang di kawasan danau tersebut banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan beban limbah masuk ke dalam perairannya.
Tirta Empul, sebuah situs kuno yang keberadaannya dan fungsinya tidak berubah sejak abad ke-10 atau sekitar 1100 tahun yang lalu. Tirta Empul tetap menjadi kawasan suci dan sumber air suci karena orang Bali memuliakannya dan menjaga kesuciannya. Bermula dari danau, perjalanan membawanya ke sungai, hingga akhirnya air berada di dalam sebuah sistem kuno, yakni subak. Seorang pengusaha bertugas mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air bagi sawah-sawah di bawah naungan lembaga tradisional Subak. Dia sudah jadi Pekaseh sudah hampir 30 tahun kurang sedikit, mengalami, belajar, ada sedikit pengalaman tentang artinya subak, mengelola subak. Dulu memang tidak sedikit subak-subak itu sistemnya belum terbina, hingga sistem subak dulu ada yang namanya Kertemaso maupun Bulak Sumur. Pemilik sawah itu harus ikut menjadi anggota khusus, yaitu anggota SEKO, artinya kalau itu sudah dikiskan lincingan itu dia harus ikut bekerja gotong royong seperti biasa sistem yang ada di Subak itu. Nah, di dalam forum nanti habis bekerja, forum mengadakan rembukan apa masalah yang dialami tadinya waktu bekerja. Perkiraan kami sebagai petani sangat mempengaruhi penyusutan, khususnya ya, terpengaruh ini di bagian Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Sanur itu kadangkala itu yang mengambil air dari saluran aliran Sungai Praupan, ini mengalami pengurangan debit air, hingga tidak sedikit petani itu pada saat-saat musim kering, musim kemarau itu petani di daerah Sanur khususnya sulit untuk menanam padi. Mas.
selama pengalaman kami ngurus subak, masih kalau dulu masih ada sistem Sedan Agung. Jadi subak itu betul-betul ada khusus instansi yang memperhatikan tentang keberadaan subak. Namun sekarang kebanyakan khususnya di Bali masih agak mengambang subak itu karena tidak adanya Sedan Agung. Mendarat niki sebenarnya Pekaseh adalah merupakan ujung tombak untuk ke pemerintah maupun untuk mengatur sistem yang ada di subak, apapun keluhan masyarakat. Jadi seorang Pekaseh harus mampu mengkonsultasikan, artinya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memecahkan masalah. Jadi peran Pekaseh inilah yang sangat penting sebenarnya di subak. Tanpa Pekaseh, subak itu akan mengalami kehancuran. Lihat, kita dari dulu sangat membanggakan suatu sistem kearifan yang kita miliki atau masyarakat Bali miliki dalam kaitan pengaturan pengelolaan air di persawahan kita ya. Namun juga ini harusnya diikuti dengan peningkatan sumber daya yang dimiliki oleh Kramo Subak kita. Memang sudah benar. Jadi peralihan dari sistem penanaman padi mulai beralih ke katakanlah buah-buahan dan sebagainya. Kalau dari kacamata air, saya tangkap bahwa air yang dimanfaatkan berkali-kali di kawasan lahan-lahan di Bali, apakah itu berupa lahan sawah, lahan perkebunan, itu sangat bagus. Namun di sisi lain juga harus kita beri pembelajaran kepada seluruh masyarakat yang mengkonsumsi bahan-bahan pertanian agar juga berubah gitu. Katakanlah kita beras, kita mengetahui bahwa padi itu sangat boros dengan air. Jadi pemanfaatan air untuk nanam padi itu kan sangat boros dibandingkan dengan penanaman yang lain. Dan kenapa ini terjadi? Kenapa padi yang harus ditanam? Karena konsumsi masyarakat kita kan kalau tidak makan nasi rasanya tidak makan dalam sehari-hari. Harus makan nasi, harus pernah makan nasi. Dan ini yang harus kita robah. Bahwa nasi itu salah satu komponen kimiawinya adalah karbohidrat misalnya. Jadi karbohidrat itu tidak hanya ada di beras. Bali, sebuah destinasi dengan sekian banyak julukan surgawi. Bali bagaikan surga di mata wisatawan. Namun menjaga surga ini menjadi lebih sulit di tengah pusaran perubahan dan kepentingan ekonomi. Setelah kita lakukan pengukuran untuk beberapa parameter kunci yang secara in situ harus kita lakukan, seperti misalnya pH air. pH air menunjukkan pH 6,3. Ini masih dalam kondisi batas normal untuk air sungai seperti ini. Yang kalau saya kategorikan ini masih kita kategorikan peruntukan sungai kelas 2, yaitu dipergunakan untuk kegiatan perikanan dan misalnya pertama untuk menyiram tanam-tanaman. Kemudian conductivity 31, ini menunjukkan adanya kekeruhan yang cukup tinggi, kemungkinan besar
karena ion-ion itu memberikan informasi yang cukup tinggi terhadap conductivity. Turbidity menunjukkan 6,8. Ini menunjukkan memang kondisi air sungai ini agak keruh. Tetapi kalau kita lihat untuk peruntukan kelas 2, relatif memang kalau dipergunakan untuk menyiram tanaman tidak terlalu mengganggu. Adanya persimpangan antara dua buah sungai misalnya, pertemuan aliran sungai, campuhan, ini adalah kawasan suci. Dan masyarakat secara tidak langsung juga sudah menempatkan beberapa simbol-simbol yang menunjukkan penghormatan kepada keberadaan air sungai tersebut. Seyogianya memang kalau kawasan air sungai itu kita anggap kawasan yang suci, maka keberadaannya juga harus dijaga, tidak saja oleh masyarakat, namun juga oleh pemerintah. Jadi harus ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga agar kawasan di sekitar sungai, sepanjang aliran sungai, suci secara nilai-nilai spiritual, dan juga sekaligus keberadaannya bersih dari keberadaan sampah, limbah, dan sebagainya. Dan inilah yang memang harus kita sama-sama lakukan, baik menjaga secara fisik, termasuk juga secara non-fisik, spiritual, dan ini harus diimplementasikan dalam keadaan yang langsung. Jadi jangan sampai juga pada saat bersamaan masyarakat menganggap sungai itu adalah kawasan yang suci, tapi pada saat bersamaan membuang sampah, membuang limbah itu langsung ke badan sungai. Dan itu artinya masyarakat tidak menghormati nilai-nilai yang kita anggap bahwa sungai tersebut adalah kawasan yang kita harus jaga kesuciannya. Sebenarnya Bali belum perlu memanfaatkan sumber air katakanlah dengan menjernihkan air laut menjadi air tawar. Karena apa? Karena potensi air tawar kita relatif sangat besar. Sungai-sungai kita, apalagi sungai-sungai lintas kabupaten dan kota, ini debit airnya sebenarnya relatif cukup besar. Artinya jauh lebih murah, jauh lebih efisien kita memanfaatkan potensi sumber air tawar ini. Caranya adalah sungai-sungai tersebut jangan sampai airnya terbuang begitu saja ke tengah laut. Jadi semakin banyak aliran air di sungai kita ini dimanfaatkan langsung dengan melalui dam-dam, bendungan dan sebagainya, sehingga sebelum dia masuk ke laut ini memang sudah dimanfaatkan penuh berkali-kali. Mau tidak mau kita harus melakukan semacam rekayasa, re-engineering ya. Jadi ada mindset yang harus kita rubah. Kita tidak mengembalikan keadaan sekarang ini ke keadaan masa lalu, karena ini adalah sesuatu yang juga mustahil gitu. Tidak mungkin kita menyuruh anak-anak kita atau generasi yang akan datang semuanya mandi lagi di sungai, karena memang ini adalah sesuatu yang mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset. Seperti tadi, bagaimana mindset kedekatan pada masyarakat masa lalu di Bali ini dengan sumber air, ini bisa kita rubah. Jadi oleh sebab itu saya selalu mengatakan satu strategi rekayasa budaya di bidang air. Ya. Budaya air harus kita mulai tetap munculkan. Karena dari pengamatan saya, data-data menunjukkan sejak abad pertengahan, zaman-zaman kerajaan, tahun perjuangan kemerdekaan sampai saat sekarang, memang sudah ada perubahan masyarakat Bali terhadap budaya air itu sendiri. Juga saya perhatikan budaya bangunan-bangunan menghadap ke pelataran sungai ini juga harusnya diberikan semacam penghargaan. Jadi tidak malah kita membelakangi sungai-sungai, karena dengan membelakangi sungai maka orang dengan mudah akan mencemari atau mengotori keberadaan sungai tersebut. Dan siapa yang bisa melakukan ini? Tentu saya percaya pertama adalah kebijakan pemerintah.
pertanian di Kota Denpasar maupun di Bali yang subak-subak yang ada di perkotaan itu memakai sistem yang irit dengan penggunaan air, tetapi mencukupi. Nah, yang namanya kalau bahasa Balinya itu toyo, tirto, nah itu mari kita jernihkan. Dari kejernihan ini menjadi toyo, setelah jernih itu menjadi tirto, dan karena dengan mengalirnya tirto, kalau orang Bali bilang Betar Wisnu, yang mewujudkan suatu kelanduhan jagat. Nah, mari kita lestarikan, mari kita wangikan keberadaan sumber-sumber air yang ada di Bali ini agar betul-betul menjadi amerta bagi masyarakat Bali khususnya. Air itu adalah sesuatu yang kita sangat sucikan sekali, yang sangat kita dambakan sekali. Tanpa air, tanpa api, tanpa angin, ketiganya tidaklah kita berwujud menjadi manusia.